Halo semuanya. Sebentar ya, tunggu yang lain. Sekejap. Sorry. Line tak okey pula. Nggak apa-apa. Okey, nampak Hanan, Jaed Hanan. Okey. Okey, Hanan. And then... Sorry ya yang dah join. Sekejap, ada masalah teknikal sekejap. Tadi macam dah invite. Halo Mariam. Halo Andini. Tadi dah invite Hanan, tapi Hanan tak masuk pula. Okey, dah nampak Kak Syikin. Kata dia yang mana satu? Okey, Hanan. Okey, siapa yang masuk? Okey, Kak Syikin. Okey. Okey, Hanan ke tu? Okey, Assalamualaikum. Sorry. Ya? Hello, ya? Bayani. Ya? Ya, Hanan. Ha. Dah. Okey ke? Tadi Ke tak okey? kan awak suruh saya buat link kan? Saya cubalah buat Ha link. ah. Oh, Lepas tu patutlah. tiba-tiba tak apalah. Dah clear. So sekarang dah okey ke? Line dah clear ke? Okey, kita berpindah tempat sikit Gambar tadi. Bayani tak jelas sangat. Tak jelas sangat. Berdiri nggak Okey, apa-apa. sekejap. Mm-mm. Okey, sekarang okey. Kurang lagi. Sekarang okey. Okey. Tapi suara So, dengar, suara dengar. Okey, suara dengar. Gambar tersekat Tak tersekat, cuma dia macam tak jelas. Okeylah, tak apa. Suara dengar tak apalah. Okey. Sekarang kita dah pukul 9.03. So, okay, terima kasih kepada yang sudi join. Terima kasih sebab sudi luangkan masa. Okay, minta maaf tadi ada masalah teknikal sikit. Minta maaf sangat-sangat. Masalah yang tak dapat dijangka. Sebab tadi okey je. Sekarang pula macam tak okey. Tak apalah, insyaAllah. Apa-apa pun kita teruskan dengan kita punya plan untuk kita kongsikan tentang satu tajuk yang menarik pada malam ini, iaitu berkenaan mental health. Tajuk penuhnya ialah Minding My Mental Health as a Woman. So macam kalau dalam bahasa Melayu, maksudnya ialah macam lebih Bayani kurang... boleh itu tak? Ya? Boleh apa? Lanjut Kak. Okay. Okay. So kalau dalam bahasa Melayu, maksudnya minding my mental health as a woman ni, maksudnya macam mengambil berat tentang Suara saya kesihatan. lambat sampai ke awak. Ke internet saya yang lambat? Suara Hana macam lambat sikit. Bayani okey. Bayani dah tersekat. Syikan dengar tak suara saya? Dengar. Suara Hana. Mungkin internet Bayani yang lambat kot. Itulah. Bayani, Yap. Hello? saya nampak. Dengar. Hello? Saya nampak Okay. Stephanie dengan Kak Syikin. Hello? Hello, clear? Dah clear. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita mula lagi sekali. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. So, tajuk perbincangan kita pada malam ini adalah berkenaan dengan mental health dan women. So, tajuk panjang dia adalah Minding My Mental Health as a Woman. So,
sebelum saya go deeper to our discussion tonight, so saya nak perkenalkan lah kita punya speaker. Ada 3 orang speaker kat depan saya ni. Seorang tu jauh import daripada negara jiran. Okey, saya perkenalkan dulu speaker kita yang pertama, iaitu Sister Nurul Hanan Putri binti Muhammad Yusof. Beliau ini merupakan mahasiswi dari Kuliah Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Maaf, salah. Beliau ini daripada Kuliah of Education, majoring in Islamic Education. Okay. Say hi sikit Sister Hanan. Hai semua. Tertukar kuliah pula, maaf ya. Okay, and then kita move to our second speaker, which is nama beliau ialah Stephanie Audia. Beliau merupakan mahasiswi dari Kuliah Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, majoring in Quran Sunnah. Say hi sikit. Hai semua. Okay, so siapa boleh teka Sister Stephanie ni agak-agaknya dari mana? Para hadirin kita, siapa boleh teka Sister Stephanie dari mana? Ada yang reply? Okay, Dari tak apa. Indonesia. Okay, Sister Stephanie ni dari Indonesia. Okay, jauh dia datang. Okay, and then speaker kita yang terakhir bertudung biru. Okay, Naim Muhyiddin, salah. Bukan Singapura, dia dari Indonesia. Okay, Aikah, betul, dari Indonesia. Sekejap, okay. So, speaker kita yang terakhir. Yang ketiga, Sister Nurul Ashikin binti Mustafa. Okay, beliau ini merupakan mahasiswi dari Kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, majoring in Fiqh and Usul Fiqh. Okay, say hi sikit Sister Ashikin. Hai, Assalamualaikum. Okay, tu dia. Tu dia Sister Ashikin kita. Okay, sekarang kita dah kenal 3 orang speaker kita. And kita nak go lah kepada tajuk perbincangan kita, kepada inti perbincangan kita pada malam ini. Okay, iaitu tajuknya untuk yang baru masuk, saya ulang semula tajuk kita malam ni tentang apa. So tajuknya ialah Minding My Mental Health as a Woman. So fokusnya ialah mental health dan women, kesihatan mental dan wanita. Okay, sebelum saya masuk kepada round yang seterusnya nanti dan soalan-soalan kepada speaker-speaker kita, saya nak share lah kepentingan kita bercerita, kita membincangkan mental health ni kepada ramai orang. Kenapa kita kena tahulah tentang mental health ni. Okay, secara general lah, secara umumnya dululah masa saya kecil-kecil lah kan. Okay, ni yang kepentingan yang pertama lah saya nak share. Dulu masa saya kecil-kecil, saya selalu tengok program daripada Profesor Muhaya. Kenal tak Profesor Muhaya? Nah, okay, Profesor Muhaya ni dia pakar mata lah macam yang kita tahu. So Profesor Muhaya ni, ayat yang saya paling ingat lah yang dia suka sebut ialah dalaman kita ni menentukan luaran kita. Okay, macam tu lah. Okay, so apa yang saya nak kaitkan dengan tajuk kita pada malam ini ialah dalaman tu contohnya ialah kesihatan mental kita ni lah. Manakala luaran tu pula ialah perbuatan kita, percakapan kita, pekerjaan seharian kita. Jadi kalau kita nak perkara luaran kita ni baik, maka perkara pertama yang kita kena check tu ialah dalaman kita, iaitu kesihatan mental kita. Kalau kesihatan mental kita tak okey, maka yang luaran tu pun mungkin boleh jadi tak okey juga. Macam itulah. Okey. Kemudian kepentingan yang kedua yang saya nak share, yang ini dia berkaitan kepada wanita lah. Wanita sebab fokus malam ni ialah wanita. So saya nak share kepentingan ni, dia more kepada wanita. So apa kepentingan ni ialah, okey, selama ni macam kita selalu dah dengar, kaum lelaki ni, kita kaitkan kaum lelaki ni ialah seorang pemimpin. Maka dia ialah orang yang akan membangunkan umat. Macam tu kan. Tapi hakikatnya, seorang wanita pun ada peranan yang sangat penting dalam membangunkan umat. Tapi bukan sahaja membangunkan umat, malah membangunkan umat yang hebat, yang luar biasa. So jadi, untuk menjadikan perkara tersebut, untuk merealisasikan perkara tersebut, maka seorang wanita kena belajar dan kena tahu cara untuk mengurus emosi mereka. Sebab dengan emosi ni, kalau emosi selalu tak stabil, dia boleh lead to kesihatan mental yang tak okey juga. Jadi sebab tu kita kena strong dalaman,
kena strong dalaman, barulah perkara luaran tu boleh jadi hebat. Barulah kita boleh membina sesuatu yang hebat. Okey, macam tu. So itulah serba sedikit perkongsian saya tentang kepentingan kenapa kita kena cerita, kena share, kena discuss tentang mental health ni. Satu yang penting lah. Kalau macam kita tahu selama ni orang duk sebut tentang kesihatan fizikal, tapi kesihatan mental ni pun sebenarnya sama penting. Sama penting, tak ada beza, sama penting. Okey, so saya pun tak nak cakap banyak sebab live malam ni bukan hanya berkenaan saya, tapi kita akan fokus kepada 3 orang speaker kita ni. So sebenarnya saya nak masuk kepada round yang pertama dan soalan yang pertama kepada Sister Hanan. Tapi Sister Hanan terkeluar tadi, mungkin sebab line. So kita tunggu dulu sekejap. Okey, Sister Hanan dah okey? Jelas tak? Jelas. Maafkan saya InsyaAllah jelas. sebab internet saya tiba-tiba Tak apa, tak apa. Lepas tu macam tu lah. Perkara biasa. Okey, Sister Hanan dah ready? Soalan yang pertama. Okey tak sekarang? Suara okey tapi muka tu pause. Sekarang okey. Jelas lagi tak So, Sister sekarang? Hanan saya suara jelas. Suara jelas tapi muka pause. Kejap So, boleh je kot teruskan. Okey, nak kejap pula. Okey. So kita tunggulah Sister Hanan ya. Okay, maaf sangat-sangat sebab malam ni internet dia macam unpredictable. Petang tadi dia macam okey je, tapi malam ni mungkin sebab ramai orang gunakan internet kan. Okey, so sementara kita menunggu, untuk yang dah join, saya ucapkan terima kasih. Saya nampak ramai kawan-kawan saya. Terima kasih sangat-sangat sebab join and sebab support. And saya even nampak family saya sendiri. Terima kasih. Hakikatnya diorang ada je kat bawah. And then mungkin ada juga kat situ kawan-kawan Sis Tiffany, ada kawan Kak Syikin, ada kawan Hanan. Okay. Sekejap, kita tunggu Hanan masuk. Okay. Hanan, okay. Hanan dah okay? Hello Hanan. Udah. Saya rasa Okay dah tu. setiap kali request mesti lambat internet. Saya rasa okey je kot. Karim. Okay, Hanan okay. Saya nak go to first question. Hello. Hanan. Hai, Hanan. dengar tak? Okay, dengar. Hai. Hai. Rasanya lambat sampai dekat Internet Hanan. saya tiba-tiba satu line je, ya Allah. Hai. Mungkin Hanan kena tukar tempat kot. Macam Bayani. Dengar dah dengar. Okay. Dengar tak? So kita move. Dengar. Ke tempat. Okay. So saya go to first question. Sekarang jelas? Jelas? Cuma lambat. Sekarang jelas tak? Jelas cuma lambat. Boleh? Dengar tak? Dengar? Okay. Udah Kak. Okay, soalan yang pertama untuk Sister Hanan. Okay. Bayani. Hanan, ya? Sedihnya hati ini tiba. Okay, so soalan yang pertama ialah, okay Hanan, ramai orang dan even saya sendirilah menyamaertikan antara mental health dan mental illness. Sebenarnya sama ke mental health dan mental illness ni? Boleh Sister Hanan jelaskan sikit? Mengikut kapasiti internet Sister Hanan. InsyaAllah Hanan sikit je. Teaser. Hello Hanan. Saya rasa macam lambat sikit sampai kat dia.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya rasa saya kena tukar tempat. Sekejap bye. Kejap. Ya Allah, Rabbi. Mungkin Mbak Yani boleh pas soalan pertama kepada Tiffany dulu. Okey, tak apalah. Okey, kita go to soalan yang kedua lah. Nanti kita akan go back to Sister Hanan tentang soalan tu. Okey, Sister Stephanie. Okey, bila kita cerita tentang mental health ni, kesihatan mental kan. So sebenarnya apa benda ataupun apa faktor yang menyebabkan mental health kita ni kadang-kadang macam okey, kadang-kadang tak okey. So macam boleh Sister Stephanie tolong jelaskan sikit? Okey, insyaAllah. Oke, assalamualaikum semua. Nama aku Stephanie Audia. Aku dari Fakulti IRKHS Quran Sunnah. I'm second year and first semester. Oke, terima kasih Bayani. Saya mencoba untuk membahas soal yang diberikan, yaitu faktor pemicu kesehatan mental pada wanita. Jadi di sini aku mau bahas dua faktor ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yaitu faktor diri sendiri, dan yang kedua yaitu faktor sekeliling. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan, apa aja sih faktor diri sendiri yang memicu kesehatan mental kita pada wanita. Jadi yang pertama yaitu masalah hormon gitu ya. Jadi as a woman, wanita tuh dominan menghasilkan jumlah serotonin lebih rendah daripada pria. Jadi kekurangan serotonin ini terlibat dalam sejumlah gangguan mental. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih serotonin, jadi tuh serotonin ini tuh it is the key hormones. Dia merupakan salah satu kunci that stabilize our mood, our feelings, terus our happiness, our sadness. Nah, this hormone ini jadi dia impact our life, especially the entire body gitu. Jadi dia keseluruhan badan. Jadi si serotonin ini bakalan menghubungkan mood-mood yang ada di dalam diri kita. Misalkan kita for example ya, dari masalah hormon ini, ketika kita sebagai wanita punya period time, nah nanti moodnya itu bakalan naik turun. Jadi sebentar-bentar sedih, sebentar-sebentar senang, terus tiba-tiba marah-marah sendiri, tiba-tiba senang lagi kayak gitu. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi ingat yang pertama yaitu masalah hormon. Nah yang kedua yaitu diskriminasi, atau kita biasanya menyebut kalau di bahasa Inggris ya itu discrimination. Jadi apa sih discrimination ini? Discrimination adalah pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan kumpulan yang diwakili individu. Nah, like how sih discrimination ini it happens gitu. Jadi discrimination ini terjadi ketika norma dan sikap sosial ini menetapkan perempuan tuh harus memegang posisi subordinat gitu. Maksudnya gimana sih? Misalkan kita sebagai wanita sering ngerasa insecure karena beauty standard gitu. Padahal as we know ya, kecantikan itu kan subjektif dan perspektif gitu ya. Tapi karena kita sering ngelihat sosial media gitu, such as like Instagram, Facebook, or Twitter, or even like WeChat, jadi kita tuh jadi mudah terbawa suasana dan terbiasa kayak sebagaimana kecantikan itu tuh yang sering dinormalisasikan oleh masyarakat gitu. Contohnya gimana? Misalkan gini ya, kita insecure gara-gara di sosial media si aktris nih, misalkan aktris A itu mempunyai badan yang bagus, dia mempunyai tubuh yang sempurna gitu, kayak body goals gitu. Terus yang kedua misalkan dari normalisasi masyarakat ini, masyarakat sering ngelihat kalau misalkan di sosial media itu kalau wanita itu dibilang cantik kalau dia tuh putih gitu, dia putih terus dia bukan hitam gitu. Jadi yang pertama, jadi itu dia itu memiliki kulit yang sempurna, terus tubuh yang sempurna gitu, dan juga otak yang sempurna. Jadi maksudnya discrimination ini bisa terjadi lantaran orang suka membandingkan kita dengan apa yang ada di
sosial media seperti itu. Tapi untuk penilaianku ya teman-teman ya, kenapa banyak gitu wanita zaman sekarang merasa kalau dia tuh malu gitu untuk men-show off talent yang dia punya, atau misalkan dia show off foto dia di sosial media karena dia merasa kalau aku tuh biasa aja gitu, aku tuh nggak cantik gitu, terus aku tuh nggak body goals, aku tuh bukan standar kecantikan yang dinilai orang-orang. Nah itu tuh efek banget ya teman-teman ya. Jadi aku harap ya kalian bisa menjauhi rasa insecure itu, untuk selalu bersyukur gitu. Daripada kita insecure, lebih baik kita bersyukur gitu kan. Oke, jadi ingat ya teman-teman. Jadi tadi kan aku bahas 2 di faktor diri sendiri. Itu yang pertama yaitu masalah hormon. Jadi itu bisa terjadi kalau kita lagi period time atau lagi menstruation. Nah, yang kedua yaitu discrimination. Jadi discrimination ini happens itu ketika norma dan sikap sosial ini menetapkan bahwa perempuan itu harus memegang posisi subordinat. Nah, itu faktor diri sendiri ya. Oke, yang kedua, aku lanjut kepada faktor sekeliling. Jadi, apa sih yang menyebabkan faktor sekeliling itu terjadi? Jadi yaitu social anxiety disorder. Jadi gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa takut akan diawasi, dihakimi, atau dipermalukan oleh orang lain, seperti itu. Apa aja sih penyebabnya, Tiffany? Jadi itu yang pertama, penyebabnya yaitu faktor keturunan. Nah, social anxiety disorder ini bukan nggak karena kita sendiri aja ya teman-teman ya, itu bisa juga termasuk dalam faktor keturunan atau pengaruh genetik gitu. Jadi kalau misalkan ayah atau ibu kalian mungkin punya panic attack yang parah gitu, nanti itu bakalan impact ke kalian sendiri. Atau misalkan kalian udah jadi orang tua nih, terus kalian tuh punya apa ya, nggak disebut penyakit sih, cuma kayak punya rasa social anxiety disorder. Nah nanti itu bakalan turun ke anak kalian sendiri, seperti itu. Jadi yang pertama itu faktor keturunan, yang kedua yaitu struktur otak atau biasa kita menyebut dengan kata amigdala gitu. Jadi tuh apa sih ini amigdala? Jadi amigdala tuh rasa cemas yang berlebih gitu. Nih, for example ya teman-teman ya, ketika ini pengalaman saya sendiri sih gitu. Ketika saya ingin membuka result result CGPA saya, atau misalkan dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan sebutan IPK ya, CGPA saya, ketika nilainya ingin keluar, jadi tuh rasa cemas di otak tuh berlebih gitu. Aduh, gimana nih? Nah, nanti efeknya tuh tangannya dingin, tangannya keringetan gitu. Terus kepala pusing gitu. Terus aku punya temen dan itu dia selalu menampung keresahan aku, kecemasan aku ketika CGPA aku ingin dibuka gitu. Aduh gimana nih gitu. Nah itu jangan ya teman-teman ya, karena itu merupakan salah satu penyebab, dan itu biasanya kita menyebut dengan kata amigdala, seperti itu. Nah untuk yang ketiga, yang ketiga ini penyebabnya yaitu faktor lingkungan. Nah teman-teman, kenapa sih faktor lingkungan ini tuh bisa terjadi? Nah yang pertama akibatnya adalah pola asuh orang tua yang salah, atau biasa kita menyebut dengan kata overprotective. Siapa nih di sini teman-teman nih yang orang tuanya nggak ngebebasin kalian main gitu, main ke sana sini, atau misalkan mereka nggak ngebebasin kalian untuk stay overnight gitu di mana, atau staycation with your friends tuh nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kalian punya parents yang overprotective, kalian tuh akan selalu dihantui dengan rasa ditakut-takuti, atau misalkan sering juga ditakut-takuti atau diawasi oleh orang tua kalian. Misalnya gini ya, misal aku ingin main kepada Bayani, ke rumahnya Bayani, terus orang tua aku bilang nggak boleh main ke sana, nanti kamu ketemu laki-laki, terus nanti laki-laki itu culik kamu loh. Jadi culik tuh kalau di bahasa Indonesia bahasa Malaysia itu kayak curi gitu ya. Nanti kamu maaf ya teman-teman kalau bahasanya agak kasar, nanti kamu
diperkosa loh atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu bakalan terus merekam ya. Jadi ketika kita pengen main sama temen gitu, kita akan apa ya mengingat sesuatu yang orang tua kita sampaikan gitu. Kalau misalnya, iya aku kan nggak mau main soalnya kata orang tua aku nanti ada laki-laki yang jahat terus culik aku, terus nanti badanku dipotong-potong atau lain sebagainya gitu. Atau misalkan aku di diperkosa atau dan lain sebagainya, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi tadi apa aja di faktor sekeliling kita punya 3 penyebab, yaitu faktor keturunan, terus struktur otak atau biasa kita menyebut dengan kata amigdala. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, yaitu orang tua yang protektif. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Bayani. InsyaAllah banyak betul faktornya, okay? So macam kita dah tahu kan, kita dah dengar banyak sangat faktor yang Sister Stephanie dah share. So macam faktor-faktor ni memang dia akan ada. So kita tak boleh elak, dia memang akan ada. Jadi kita kena belajar untuk adapt dengan faktor-faktor ni pada masa akan datang. Okay, tadi Sister Hana sekarang dah okay ke? Dah, insyaAllah. Dengar ke? Jelas ke? Okay, nampaknya macam dah okey dah. Okay, so saya pulang semula soalan saya tadi kepada Sister Hanan. So soalannya ialah, Sister Hanan, ramai orang menyangka bahawa, saya sendirilah kami menyangka bahawa mental health dan mental illness tu sama. Betul ke? Boleh Sister Hanan sharekan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan mental health dan apa dimaksudkan dengan mental illness? Kita tafadhal. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bayani dan minta maaf kepada semua yang mendengar. Maafkan saya sebab internet saya agak tak tahulah, insyaAllah. Okay, sebelum sebenarnya kita pergi kepada faktor ataupun apa semua, kita kena tahu dulu beza antara mental illness dan mental health. Okay, selalu orang salah faham sebab mental illness dan mental health adalah kata pinjaman yang sama, iaitu mental. Tapi sebenarnya banyak perbezaan dia. Okay, contoh secara general, sebab kita orang bukannya daripada ahli yang pakar untuk berbincang mengenai hal ini, tapi kita orang berusaha untuk sebarkan kepada korang. Okay, secara generalnya, mental health ni semua boleh wujud atau erti kata lain, semua orang mengalaminya. Sama ada, kan mental health merujuk kepada satu pengawas ataupun satu ketua yang mengawal macam mana bagaimana beri kesan, bagaimana kita bertindak untuk ataupun kita react dengan orang ataupun kita interaction dengan orang. Itu adalah salah satu mental health. Tapi kalau mental illness adalah satu penyakit di mana hanya orang authority sahaja yang boleh memberitahu kepada seseorang itu, setelah dia jalankan beberapa ujian. Contohnya saya sendiri macam mengalami masalah salah satu daripada penyakit mental. Lepas tu antara lebih kurang 2 tahun baru doktor dapat kesan. Kiranya bukan perkara yang satu main-main jika dikaitkan dengan mental illness. Tetapi sebaliknya mental health ni semua orang boleh berlaku. Contohnya Stephanie, akibat kematian seseorang yang disayang. Dia sedih, dia kecewa dan sebagainya. Tapi lepas esok keesokan di hari tu, dia tak memberi efek bagaimana dia interaction dengan orang, apa semua. So, orang selalu anggap salah faham sebab sikit-sikit berlaku contoh, sikit-sikit kita stres. Padahal kita stres, tapi kita kata, aku depressed lah. Padahal dia adalah stres sebab kalau depressed, benda yang berujuk kepada kita stres sampai membawa berminggu-minggu, sampailah kita tak boleh makan, tak boleh interaction dengan orang, apa semua, membawa kepada depressed. So saya nak highlight kat sini, bila mana kita tak menjaga mental health akan lead kepada mental illness. Jadi mental health tu dia taklah teruk macam mental illness. Mental health tu still lagi kita boleh kawal, kita boleh rasa, kita boleh tapi berlaku perubahan lah. Kalau mental illness ni disebabkan oleh gangguan dari segi otak, macam bahan chemical dalam otak tak stabil, ataupun faktor genetik, ataupun trauma pada masa lampau, selalu kena dera, selalu kena bully. Tapi mental health ni perkara yang kita mesti ambil cakna juga, tapi tak seteruk mental illness. Jadi tak bolehlah senang-senang kita cakap, aku depressed lah, padahal dia baru stres hari 2, macam tu. So sebabnya orang yang ada mental illness ni dia bukan nak untuk orang nak ada mental illness ni. So kena faham dah sendiri bukan kena faham sendiri, kena ada ilmu
perbezaan antara mental health dengan mental illness. Jadi mental health sama juga ambil cakna juga seperti mental, seperti fizikal punya kesihatan. Jadi dia ni berkait rapat lah antara fizikal dan mental. Okay, mungkin itu saja kot daripada saya. Harap boleh nampaklah perbezaan antara mental health dan mental illness. Okay, Alhamdulillah. Saya rasa macam dah clear sangat. So Saya macam boleh bayani. Kan internet Okay. saya lambat. Okay je. Okay kan? Takut saya pun tak okay pula. Okay. So Alhamdulillah rasanya memang clear dah. So mental health tu secara ringkasnya dia boleh lead to mental illness. Betul tak Sister Hanan? Oh, dia hilang. Kira terus hilang. Alhamdulillah dia dah habis cakap. Okay, so secara ringkasnya mental health tu dia boleh lead to mental illness lah. Okay, so kita go to third question dalam first round ni. Okay, kepada Sister Ashikin. Okay, sekarang kita dah tahu definisi, kita dah tahu beza, lepas tu kita dah tahu faktor. So yang ketiga ni, soalan saya yang ketiga ni adalah berkaitan dengan macam mana kita nak tahu diri kita ataupun orang sekeliling kita tu sebenarnya dalam keadaan yang dalam keadaan yang mental dia tu tengah tak stabil ataupun tengah tak okey. Apa tanda-tanda yang kita boleh tengok, yang kita boleh nampak? Okay, silakan. Terima kasih kepada Sister Bayani, moderator kita untuk perbincangan pada malam ni. Jelas ke suara? Jelas Okay. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, saya Nura Ashikin, boleh panggil Ashikin. Kembali kepada persoalan yang Bayani tanya tadi, bagaimana kita nak tahu diri kita ni di tahap kesihatan mental yang baik ataupun tak baik. Okay. Pertama sekali yang kita perlu tahu, kita perlu ada ilmu, adalah kita perlu ada maklumat berkenaan kesihatan mental itu sendiri. Dan kita beruntung tadi Sister Hanan dah sebutkan apa definisi kesihatan mental. So kita boleh bandingkan bila masa kesihatan mental kita baik, bila kesihatan mental kita tak baik. Okay, saya ulang balik poin-poin yang Sister Hanan ada sebut tadi dalam bahasa yang berlainan. Okay. So tadi kita sihat mental bila kita sedar keupayaan diri kita dan bila kita dapat berinteraksi secara normal dan secara selesa dengan orang lain. Mental kita berada dalam keadaan sihat bila kita dapat mengatasi tekanan emosi yang biasa dihadapi dalam kehidupan sebagai seorang manusia. Dan mental kita berada dalam keadaan yang sihat bila kita dapat teruskan pembelajaran ataupun dapat bekerja secara produktif dan dalam masa yang sama kita boleh bagi manfaat kepada orang lain. So macam mana cara kita nak tahu kesihatan mental kita berada pada tahap yang tak baik adalah dengan kita memerhatikan perubahan yang berlaku pada emosi, pada cara kita berfikir dan juga cara kita bertindak. So in term of perubahan emosi, of course sebagai manusia biasa, seperti yang disebutkan oleh panel-panel sebelum ni pun, semua orang ada fasa turun naik dalam emosi. Gembira, semangat, sedih, takut, risau, kecewa, marah tu semua emosi yang kita akan bersilih ganti. Dalam satu tempoh masa tu, kita akan bersilih ganti emosi tu. So, lagi-lagi lah kita nak kaitkan dengan perempuan. Macam bukan hampir lah, setiap bulan akan ada fasa-fasa yang kita tak boleh nak kawal emosi kita. Sebab walaupun kita dah cuba rasional macam mana sekalipun, tapi tak jalan kan. So, apa yang kita perlu buat sebagai seorang manusia adalah menerima segala bentuk emosi tu. So, kita tak boleh deny emosi tu. Cumanya, macam mana cara kita nak bezakan pula dengan orang yang betul-betul mengalami masalah kesihatan mental yang tak baik. Okay, so mereka ni, untuk orang yang mengalami kesihatan mental yang tidak baik, mereka ni tend to memberi justifikasi, memberi penilaian yang buruk kepada tahap pencapaian dan tahap usaha mereka. So mereka ada pandangan negatif terhadap diri sendiri, pada masa depan mereka, pada persekitaran mereka. So perkara-perkara macam inilah yang akan membawa kepada perubahan kepada tingkah laku mereka. So mereka ni akan mula rasa macam lemah bila nak, rasa macam lemah semangat bila nak berusaha tu, rasa macam okay, aku tak boleh ni, aku tak boleh. Daripada awal dia dah letak mindset aku tak boleh, so dia pun jadi macam tak nak berusaha sangat. So bila nak bekerja ataupun nak belajar, dia hilang semangat. Dan kadang-kadang dia boleh jadi mereka ni terlalu fikirkan
perkara yang belum berlaku, belum terjadi. So itulah yang serba sedikit yang saya boleh kongsikan. Basically apa yang menjadi cara, tanda untuk kita tahu diri kita ni berada dalam keadaan emosi yang baik ataupun emosi mental yang baik ataupun tidak adalah dengan kita memerhati perubahan emosi kita, perubahan cara kita fikir dan perubahan pada cara kita bertindak. So disebabkan perbincangan kita ni lebih kepada mental health, bukan mental illness. So seperti yang Sister Hana sebut tadi, perubahan yang berlaku tu taklah terlalu ketara. So boleh jadi antara kita ni mungkin ada yang mengalami masalah mental, masalah tahap kesihatan mental yang kurang baik, tapi taklah sampai sampai mencapai penyakit yang berkaitan dengan mental. Allah alam. Okay, kembali kepada Sister Bayani. Okay, so kita dah dengar tentang tanda-tanda macam mana kita nak tahu seseorang tu mengalami keadaan kesihatan mental yang kurang baik. So habis round 1, Alhamdulillah. So sekarang kita nak masuk kepada round yang kedua. Sister Hanan, okay? So saya akan terus kepada Sister Hanan. Hello? Sister Hanan, okay? Nak dengar? Dengar kok Kak. Hello? Iya, dengar kok. Okay, Jelas, so Kak, Sister jelas, Han. Jelas. Internet. Okay, so maybe kita kena ke Sister Stephanie dululah macam tadi. Okay, Sister Stephanie, tadi kita dah tahulah tentang, okay, dalam round pertama kita dah bahaskan tentang definisi, tentang faktor, kemudian tentang tanda-tanda. And then dalam round yang kedua ni kita nak cerita pula tentang kesan apa yang akan berlaku kepada seseorang individu apabila dia mengalami keadaan kesihatan mental yang kurang baik. Jadi kesan yang saya nak dengarkan daripada Sister Stephanie ialah kesan dari segi emosi. So silakan Sister Stephanie. Oke, terima kasih Bayani. Saya mencoba untuk membahas soal yang diberikan, yaitu apa sih efek mental kita kepada kesan emosi ya. Jadi ya bisa juga dibilang kayak apa sih gejala gangguan mental pada wanita gitu. Jadi itu yang pertama, yaitu kesedihan tanpa sebab gitu. Jadi teman-teman ya, untuk for your information gitu, wanita tuh lebih rentan mengalami penyakit mental internal seperti depression, gangguan kecemasan, stress, and panic. Nah, kenapa sih ini tuh disebut dengan penyakit internal gitu? Karena lebih mengarah kepada penarikan diri, dia terlalu banyak merenung, terus sering merasa sepi dan sedih yang berlarut-larut. Jadi itu maksudnya gimana sih contohnya gitu ya? Ketika kalian punya masalah, misalkan result kalian di kampus atau nilai kalian di kampus, kalian ngerasa bahwa itu kurang memuaskan. Nah, ketika kalian mencoba untuk healing gitu ya, mencoba untuk healing ke masalah tersebut, akhirnya kalian main bersama teman-teman, atau mungkin ada yang punya kesibukan lainnya itu nonton Netflix gitu, atau bisa juga dengan makan makanan yang enak. Nah, ketika kalian mencoba keluar dari masalah tersebut dengan healing, nah itu kan bisa ngebuat lupa gitu ya ke masalah yang itu. Nah, ketika kalian sendiri, ketika kalian balik lagi ke rumah, nanti masalah itu muncul lagi. Nah, nanti kalian tiba-tiba jadi bad mood, terus tiba-tiba jadi kesal sendiri, terus jadi menyalahkan diri sendiri seperti kok bisa sih kayak gini gitu. Kayak kok bisa sih ini terjadi, padahal maksudnya gini teman-teman, kalau emang misalkan kita punya masalah gitu ya, kita punya masalah, terus kita udah tahu nih masalah kita di mana, misalkan nilai kita jelek, ya udah berarti solusi yang harus kita keluarkan yaitu dengan rajin belajar, atau mungkin berusaha untuk lebih baik lagi, atau bisa jadi untuk lebih lagi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Jadi ini tuh bisa juga ya terjadi ketika seperti yang udah disebutin sama Sister Hanan tadi. Contohnya juga kita bisa kehilangan sosok gitu, kehilangan sosok atau sesuatu yang dianggap penting, atau
yang berharga. Nah, itu bisa menyebabkan kita jadi kayak kesedihan tanpa sebab, padahal ketika kita kehilangan sosok ya berarti kan itu kan ya udah positive thinking aja, itu kan memang takdir dari Allah udah kayak gitu, ya udah kita udah nggak bisa menetapkan apa-apa lagi gitu. Jadi yang pertama ingat ya teman-teman, jadi efek ke mental kita yaitu kesedihan tanpa sebab, atau biasanya kita menyebut dengan kata hypophrenia gitu. Nah yang kedua yaitu selalu merasa khawatir. Jadi selalu merasa khawatir itu jadi anxiety, terus kamu jadi gelisah, terus kayak rasa tanpa selamat. Nah, kenapa sih rasa khawatir ini bisa muncul gitu? Karena ketika kalian terlalu overthinking gitu, jadi segala sesuatu yang kalian punya, kalian selalu merespon dengan khawatir gitu. Namun ketika apa ya namanya ya, ketika rasa khawatir ini muncul gitu secara konstan dan kayak terus menerus, itu tuh sebaiknya kalian harus waspada ya, karena ini bisa apa ya mengganggu aktivitas di hidup kalian seperti itu. Nah untuk dari apa ya selalu merasa khawatir ini, kalian juga punya gejalanya yang tadi aku pernah alamin ketika aku ngebuka result di CGPA gitu. Nah itu tuh aku ngerasa gejalanya seperti sesak nafas. Enggak sih, aku nggak sesak nafas sih. Cuma yang pertama itu sesak nafas, terus yang kedua yaitu sakit kepala, yang ketiga yaitu gelisah, jantung berdebar-debar, dan parahnya teman-teman ini tuh mengalami diare gitu. Tahu diare kan teman-teman ya? Tahu kan? Nah, tapi gejala yang aku punya ketika aku selalu merasa khawatir, ini tuh aku keringet dingin, terus tangan tuh jadi tiba-tiba kayak termo nggak jelas gitu, kayak gemetar gitu. Terus abis itu apa ya namanya, aku bisa tiba-tiba sakit perut gitu. Dan aku apa ya salahnya, lebih parahnya lagi, aku menyebarkan negative vibes gitu ke teman aku sendiri gitu, kayak ya udah kalau resultnya udah keluar, kalau emang misalkan nilainya nggak sebagus yang kamu pikir, ya udah maksudnya kamu harus berusaha lagi. Nah dari situ aku mulai apa mengurangi rasa khawatir aku dengan cara oh ya udah positive thinking kayak gitu. Itu yang kedua ya teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu perubahan suasana hati yang cepat, atau biasa kita menyebut dengan kata mood swing gitu. Nah ini kayak gini ya teman-teman ya contohnya. Mungkin kalian belum paham sih. Perubahan suasana hati yang cepat nih kayak gimana. Misalkan kamu lagi main gitu, lagi enjoy with your friends gitu. Nah ketika kamu makan di restoran, terus temenmu ini nggak sengaja dia menumpahkan air mineral ini ke apa namanya, ke sirwal kamu atau ke celana kamu gitu kan, secara tidak sengaja. Nah padahal itu nggak sengaja ya teman-teman. Nah ketika kamu punya perubahan suasana hati yang cepat, kamu jadi apa ya, responnya jadi kemarahan yang ekstrim, terus kemudian kamu kayak kok kayak gini sih, terus kok kamu numpahin celana aku sih, padahal teman-teman solusinya itu satu ya, kalian tinggal lap aja apa namanya celana kalian menggunakan tisu gitu kan, itu kan udah ada solusi ya, nggak perlu pakai marah-marah kayak ya mungkin marah kali ya kalau misalkan minuman ini minuman yang berasa gitu ya, tapi kan kalau minuman yang air mineral kan kalian nggak usah worry, nanti kan itu juga kering sendiri dan nggak ada bekas sama sekali kan ketika kena angin seperti itu. Nah itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi apa, kesedihan tanpa sebab, terus yang kedua yaitu selalu merasa khawatir, anxiety, rasa gelisah atau rasa tanpa selamat. Nah yang keempat nih, yang terakhir yaitu mengalami masalah tidur. Siapa nih teman-teman yang punya apa ya, punya pengalaman di mana ketika kalian memikirkan masalah sesuatu, impact dan efek ke kalian itu jadi kalian insomnia, jadi nggak bisa tidur kayak gitu. Nah ini tuh berpengaruh banget ya teman-teman, ketika kalian mengalami masalah tidur, terus kalian malah terus overthinkingin masalah yang terjadi, kalian akan menyebabkan apa ya namanya, posisi di mana itu insomnia gitu. Ya nggak insomnia juga, tapi apa ya namanya ya, tidurnya tuh kalian tetap tidur, tapi tidurnya bisa dibilang tidur ayam gitu. Jadi ketika kalian punya masalah 3 jam kemudian kalian kebangun gitu, terus kepikiran lagi masalah itu, terus
dibawa tidur lagi, pas bangun makin sakit tuh kepala ya. Bukannya pas kita bangun tidur, bukannya seger gitu ya, malah bangun tidur mikirin lagi, ketiduran lagi, mikirin lagi, mikirin lagi, terus ketiduran lagi, terus kayak gitu lagi, diulang-ulang terus, dan itu efek ke kita itu buruk banget ya teman-teman ya. Jadi diusahakan ketika kalian punya masalah itu kalian jangan terlalu berlarut-larut gitu, karena maksudnya sayangi diri kalian gitu, terus sayangi mental kalian, karena siapa lagi yang mau jaga mental mental kalian selain kalian sendiri gitu kan. Nah seperti itu. Dan coba ya aku ulang lagi ya, jadi efek mental kita kepada kesan emosi itu yang pertama yaitu apa tadi teman-teman, kesedihan tanpa sebab. Yang kedua yaitu selalu merasa khawatir. Yang ketiga yaitu perubahan suasana hati yang cepat. Dan yang keempat yaitu mengalami masalah tidur. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bayani. Okey. Banyak betul efek dari segi emosi, okay? Bila seseorang tu mengalami keadaan kesihatan mental yang kurang baik. Saya rasa macam kesan-kesan ni semua adalah kesan-kesan yang macam kita semua boleh relate kan, sebab kita pun kadang-kadang alami, sebab kita pun macam mengalami keadaan emosi yang memang tak stabil, selalu berubah-ubah. Itu perkara yang biasa lah kita manusia. Jadi kesan-kesan tu memang semua orang pernah alami saya rasa. So Sister Hanan dah okey ke? Okay, Sister Hanan tak okey lagi. So kita move to Sister Ashikin. Okay, Sister Ashikin, kita dah dengar tadi tentang efek dari segi emosi. So sekarang kita nak dengar pula efek dari segi rohani. Okay, insyaAllah. Silakan. Okay, baik. Terima kasih Bayani atas soalannya. Okay, selalunya yang terdetik dalam pemikiran kita apabila sebut tentang kerohanian, apa dia? Dua perkara. Ada dua perkara, iaitu agama dan kepercayaan dalam hati. So biasanya dua perkara inilah yang jadi yang kita kaitkan dengan rohani. So benar, kesan daripada kesihatan mental yang tak baik, dia akan bagi juga kesan kepada kesan kepada hati, kesan kepada kepercayaan kita pada Allah, dan kepercayaan kita, penerimaan kita, cara kita untuk penerimaan kita kepada takdir hidup tu sendiri. So bagi mereka yang mengalami masalah mental macam tak boleh nak menerima, dia akan rasa macam takdir hidup mereka ni tak adil. So kenapa mereka mempersoalkan, kenapa mereka begini, kenapa orang lain begitu. Kadang mereka rasa macam bersendirian apabila berhadapan dengan situasi yang menekan. So macam saya ada keluarga yang didiagnose dengan depression, dan ada juga kawan yang didiagnose dengan OCD. So mereka juga mengalami hal yang serupa. So bila kita sebagai orang yang terdekat, kita akan rasa sama dengan orang lain, iaitu kita akan rasa macam kenapa mereka ni tiba-tiba boleh timbul negative thinking tentang Allah, tentang takdir hidup mereka. So bila mereka mempersoalkan, seolah-olah mereka macam mempersalahkan orang lain, seolah-olah memang macam tak menerima lah. So stigma yang orang selalu lemparkan kepada mereka yang mengalami masalah ni, saya pun pernah rasa, tapi perlahan-lahan kita belajar yang bahawa persepsi negatif mereka ni, persepsi negatif orang-orang yang mengalami masalah kesihatan mental yang tidak baik kepada Allah, kepada kehidupan mereka, kenapa mereka boleh jadi begitu, bukanlah disebabkan oleh kelemahan iman ataupun bukan juga disebabkan oleh kelemahan ibadat. Tak. Memang langsung tak. Tapi disebabkan benda-benda ni datang disebabkan efek daripada kesihatan mental yang tak baik itu sendiri. So peranan kita sebagai orang yang terdekat adalah kita meyakinkan mereka bahawa setiap perkara yang terjadi tu ada hikmahnya. Kita cuba membawa mereka melihat sesuatu kebaikan daripada apa yang berlaku, dan kita meyakinkan mereka bahawa pertolongan Allah tu dekat. So bagi mereka yang menghadapi sendiri perkara ni, bila kita rasa macam lemah, bila kita macam seolah-olah macam rasa tak naklah beribadat disebabkan kita rasa macam fikiran kita terganggu,
maka apa yang kita perlu buat adalah kita lipat gandakan lawan rasa yang datang tu dengan kita lipat gandakan kebergantungan kita pada Allah, kita lipat gandakan pengaduan kita pada Allah. So bila kita rasa lemah, kita rasa tak nak beribadat, tapi kita counter balik perasaan tu dengan cara kita tingkatkan amalan kita, dan pengaduan lah yang paling utama. Sama ada kita nak mengadu tu dalam bentuk solat ataupun dalam bentuk zikir. Yang pasti kita kena lawan, counter balik perasaan tu. Tu sahaja untuk setakat ni. Kembali kepada Sister Bayani. Okay, so kita dah dengar tadi efek dari segi rohani. So macam Sister Ashikin kata, sebenarnya benda tu bukanlah sebab bila macam kita menyalahkan takdir apa semua tu bukanlah sebabnya kita tak ada kepercayaan kepada Allah ke apa, tapi sebabnya itu adalah macam efek kepada keadaan mental yang tak baik itu sendiri. So macam kita tak boleh nak kata yang orang yang ada kesihatan mental yang tak baik ni dia tak percaya Tuhan ke apa, tapi sebenarnya macam rasanya benda tu macam bila seseorang yang alami baru dia akan faham benda tu. Tapi sebagai seorang sekeliling yang kenal orang yang macam tu, kita kena support. Kita janganlah macam judge dia macam tu secara ringkasnya lah. Okay, sekejap ada Sis Hanan. Okay, Sis Hanan. Okay, untuk makluman semua, selepas sekarang kita dah di round yang kedua. Hanan okey ke? Hanan nak menjawab? Okey? Okey? Hanan nak menjawab soalan ke? Ataupun nak go to ke... Tengah stres. Okey, kawal emosi. Memang memuji kesabaran lah. Astagfirullah. Tadi ya Allah, doa istighfar je. Ya Allah, berilah dosa aku, banyak dosa ni tengah diberi ujian. Okey, jelaskan sekarang. Jelas. So, Sister Hana nak menjawab soalan? Berkenaan apa? Tadi kita dah cerita tentang kesan dari segi emosi dan rohani. So, kita move to Sister Hanan, kesan dari segi fizikal. Okay, boleh Sister Hanan kongsikan? Okay, bismillah. Sejujurnya memang saya minta maaf. Alamak, dia hilang lagi. So, soalannya tadi ialah tentang efek dari segi fizikal lah. Jadi, kalau boleh saya kongsikan, so antara efek dari segi fizikal ni macam contoh, macam yang tadi ada Sister Stephanie dah pun beritahu. Contohnya macam kita akan terkena macam diarrhea, and then macam pening kepala, kemudian macam insomnia. Itulah macam efek-efek fizikal bila macam keadaan kesihatan mental kita tu tak okey, dan kalau kita tak kawal lah benda tu, kalau kita tak uruskan benda tu sebaik mungkin. Okay, so masa pun dah nak habis. Tinggal lagi 6 minit, so rasanya kita terus skip tu kesimpulan lah. Sebenarnya ada Q&A session. Boleh je kalau macam ada sesiapa nak share pandangan, ataupun kalau nak beri soalan, nak tanya kepada speaker-speaker kita, boleh tulis dekat ruangan komen. Nanti saya akan bacakan dan sampaikan kepada speaker kita. Okay, so kita nak masuk ke sesi kesimpulan. Kesimpulan ni mungkin ringkas sahaja daripada para speaker kita. Apakah suggestion yang boleh speaker kita berikan untuk kita urus ataupun untuk kita kawal emosi kita supaya kesihatan mental kita ni dalam keadaan yang baik? Okay, silakan. Hai. Jelas tak? Jelas. Tapi dia tak stable kot Hanan. Okeylah. Saya rasa ini kali terakhir. Hanan bercakap je. Hanan cakap je. Sekarang kita dah masuk kesimpulan. Hanan. Dengar tak? Dengar. Dengar Hanan. Saya rasa ini kali. Dengar Hanan. Okey, kesimpulan. Mungkin lambat. Kesimpulan. Okay, kalau memang internet saya dah tak okey, kalau internet saya dah tak okey malam ni, memang saya takkan masuk live tau. Okey, boleh. Okey. Okey. Okey, silakan.
I'm sorry for everyone. Tak apa, Okay, saya rasa Stanan. memang internet saya tak okey lah. So I have to go now. Okay, boleh. Tak apa. Tak apa, Stanan. Astagfirullah. Aku Okay, kah? kita move to Sister Stephanie. Oke, jadi aku memberi suggestion buat kalian untuk menjaga kesehatan mental kalian sebagai wanita. Jadi yang pertama itu kalian itu harus selalu mengatakan hal-hal positif gitu kepada diri sendiri. Jadi kalian tidak boleh melabel diri kalian bahwa aku tuh nggak bisa ngelakuin ini, terus aku tuh takut sama yang kayak gini gitu. Jangan selalu bilang kayak gitu karena itu bakalan ngeblok otak kalian dan itu apa ya namanya ya, membiasakan diri kalian bahwa iya aku tuh nggak bisa ngelakuin ini. Jadi yang pertama, ketika kita selalu mengatakan hal-hal positif, maka sisi optimis itu bakalan muncul kayak gitu. Nah yang kedua yaitu terbukalah pada seseorang. Nah ketika kalian punya masalah gitu, kalau emang kalian malu gitu untuk cerita ke orang tua, kalian bisa cerita kok ke teman kalian atau misalkan ke guru kalian kalau kalian, if you don't mind, karena itu kan beberapa orang itu nggak mau cerita ke guru karena itu mungkin dianggapnya sebagai privacy ya teman-temannya. Ya seperti itu. Jadi ketika kalian terbuka kepada seseorang, kalian bakalan ngerasa oh, ya udah, jadi masalah aku udah lega karena dia sendiri itu kadang secara tidak langsung itu memberi kita advice gitu ya untuk selalu tetap tenang, walaupun ya beberapa masalah itu ketika orang memberi advice gitu kita tuh nggak masuk gitu ke otak, beberapa kayak ya udah cuma didengerin aja gitu kan beberapa orang kayak gitu pasti kan, nggak semua advice yang orang kasih itu kita telan gitu mentah-mentah, itu kan nggak mungkin gitu kan. Terus yang ketiga yaitu istirahat dan tidur tepat waktu. Ketika kalian hektik banget nih seharian dari pagi sampai malam kerja, tentang kuliah, punya assignment, ketika kalian ngerasa diri kalian capek gitu ya nggak usah dipaksa gitu. Coba try to healing itu dengan istirahat, atau misalkan kalian bisa juga istirahat itu sambil nonton Korean drama atau misalkan yang drama-drama barat gitu, atau misalkan film-film barat gitu. Tapi karena aku nggak suka film-film barat gitu ya, lebih ke drama Korea, ya udah aku berarti istirahat aku, ya udah aku enjoy with my drama gitu. Jadi aku mau sambil tiduran atau mau sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi try the best for yourself gitu. Nah yang keempat yaitu makan makanan yang enak. Nah mungkin ini sebagian orang ini common sense banget lah ya di otak mereka bahwa Hello, ya Allah, sorry. Tiba-tiba termati pula. Maaf, sangat-sangat tiba-tiba termati, sorry. Nggak apa-apa. Unexpected. Okay, teruskan. Sorry. Termati. Line. Okay, sorry, silakan. Sambung. ketika kalian mencoba untuk memakan makanan yang enak gitu, itu bakalan meningkatkan mood boosting kalian gitu. Jadi kalian ya, beberapa orang ya ada lah ya nggak mau makan makanan enak, mungkin opsinya karena mahal gitu, atau misalkan karena karena mungkin tempatnya jauh gitu. Tapi sebenarnya makanan-makanan yang enak itu bisa ngebuat kalian lebih healing gitu, kayak oh my god, kayak aku melupakan semua masalah yang ada di diri aku kayak gitu. Udah, dikembalikan kepada Bayani. Okay, sekejap. Tak jumpa sepatutnya Sister Ashikin lah, tapi tak jumpa pula Sister Ashikin kat mana. Okay, sekejap ya. Untuk yang dah join, saya ada attach link attendance dengan feedback form dekat bio saya. So boleh tekan dan isi. Untuk student UIA akan dapat star point dah nanti. So feedback form tu bolehlah tulis apa-apa untuk penambahbaikan di masa akan datang.
Okay, sekarang ni saya tak jumpa Sister Ashikin. Masya Allah, dah nak habis. Dah nak habis. Tiba-tiba pula dah mati. Jadi tadi nggak ke-save ya Kak ya? Ya Allah, tak sure lah macam mana tadi. Okay, Hanan nak share kesimpulan? Oh, form tak buka lagi. Oh, saya tak pasti yang tu pihak komiti akan buka kot sekejap lagi. Suara saya. Okey, jelas Hanan. Boleh sambung. Jelas ke? Ya Allah. Jelas. Ya Karim. Jelas Hanan. Okay, maafkan saya. Beri kemaafan, saya mohon sebab internet saya memang okay, saya bagi kesimpulan Saya datang hanya untuk kesimpulan. Kesimpulan. Okay. Untuk kesimpulan mental health ni, apa yang saya cakap tadi, mental health tak sama dengan mental illness. Jadi, sukalah saya untuk bawa satu kisah Maryam alaihassalam berkenaan dengan, pada ayat yang surah Maryam, ayat 23 menyatakan, dia merintih tau, dia cakap ni, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Kat sini masa tu, kisah dia lepas beranak, dia cakap dia kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku ni mati sebelum tu dan aku ni dilupakan untuk selama-lamanya. Sebab apa? Masa tu dia tengah stres yang teramat sebab masa tu dia seorang-seorang. Lepas tu dia dianggap pelacur. Lepas tu dia beranak seorang-seorang, memang tak ada langsung kawan-kawan apa semua ataupun siapa-siapa di sisi dia. So bukannya kita kat sini katakan bahawa kita ni lemah iman semata-mata ataupun sebagainya lah. Sedangkan Maryam alaihassalam adalah orang yang mulia, orang yang teramat baik, orang yang suci daripada dosa. Macam tu lah kita nak cakapnya berbanding dengan kita manusia biasa ni kan. So kita nak cakap kat sini bukannya disebabkan kekurangan iman ataupun sebagainya. Tapi sebabnya kita ni adalah manusia dan kita tak terlepas daripada ada ujian masing-masing. So stres ke apa semua, benda tu adalah benda yang normal dan semua orang merasai dia. Tapi tak nak kita kena cope dengan kekuatan kita, sama ada mestilah ada support system yang baik, kekeluargaan, institusi kekeluargaan yang baik. Contohnya kalau korang ni daripada toxic family, cuba untuk terapkan diri korang bahawa family akan datang, aku tak akan jadi family yang toxic. Aku nak create family yang baik, yang terbaik. Seterusnya kita kena banyak grateful lah, kena banyak bersyukur. Ya Allah, terima kasih sebab aku hidup lagi hari ini. Aku nak teruskan, aku dah tak nak tengok kisah lalu, macam tu lah. So kita kena belajar daripada masa sekarang yang ini, kena banyak grateful, kena banyak bersyukur. Macam tadi internet saya selalu keluar masuk tu kan. Ya Allah ya Karim, memang tak apalah benda dah lepas kan. So Alhamdulillah, memang Allah memang uji betul-betul sebab sebelum ni saya tak pernah pun internet macam ni. So banyakkan bersyukur dan bersabar dan kena ada support system yang baik, kena institusi kekeluargaan yang sihat. InsyaAllah kalau bukan sekarang, masa hadapan insyaAllah Allah tolong. So mungkin itu sahaja kot Bayani kesimpulan. Maafkan saya. Aduh. Okay, mantap sangat insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah mantap sangat. Okay, so kita move to Sister Ashikin insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih semua. Untuk buat kesimpulan ni, saya nak kongsikan dua fakta yang sebelum ni mungkin dah disebut. Cumanya kita lagi sekali lah sebut. Okay. Di Malaysia, perempuan lebih mudah terdedah dengan masalah kesihatan mental berbanding lelaki. Okay. Walaupun macam peratusan antara dua jantina ni tak adalah terlalu signifikan. Tapi perempuan lebih mudahlah terdedah. Okay, itu fakta pertama. Fakta kedua, anxiety dan kemurungan lebih common dihadapi oleh wanita berbanding dengan lelaki. Okay, itu yang kedua. So, kesimpulannya, saya nak ajak diri saya dan sahabat-sahabat semua untuk alert dengan perubahan yang berlaku dalam diri kita. Tadi Sister Hana dan Sister Stephanie dah sebut tentang suggestion, tips untuk kita prevent diri kita daripada mengalami kesihatan mental yang lebih buruk. So, saya cuma nak kongsikan sedikit yang menjadi kekuatan saya lah juga
satu kata-kata yang saya dapat daripada satu buku. Dia bahagian buku dia tebal. Rasanya ramai je yang dah baca dalam ni. Tajuk buku tu dalam terjemahan bahasa Melayunya berbaharu hiduplah untuk hari ini. Okey. Dia punya tajuk buku hiduplah untuk hari ini, tapi kandungan yang saya nak bagi tahu kejap lagi ni bukannya konten di bahagian konten, tapi awal-awal buku tu. Okey, dia cerita macam ni. Lebih kurang isi dia dua emosi yang sering kita hadapi adalah emosi sedih dan emosi bimbang. So, dua emosi ni, emosi bimbang hadir disebabkan kita ni terlalu takut dengan masa hadapan, dan emosi sedih datang disebabkan kita terkenangkan masa lalu. So, memang sukar untuk kita berdamai dengan dua masa ni, iaitu masa hadapan dan masa yang lalu. Tapi, apa yang kita boleh lakukan adalah kita hidup untuk hari ini. Kita hidup pada waktu dan ruang yang ada pada hari ini, supaya bila kita fokus apa yang ada dekat dengan diri kita, kita akan lebih mudah untuk capai ketenangan. So, itulah kunci yang sebenar, iaitu ketenangan tu adalah bila kita boleh memberi yang terbaik untuk hidup yang hari ini. Okey, itu sahaja. Wallahualam. Okay, itu dia ayat dia. Beri yang terbaik untuk hidup hari ini. So macam saya memang minat sangat quote ni. Dan saya pun macam praktiskan juga pada diri sendirilah. Macam jangan terlampau fikirkan masa hadapan. Jangan terlampau fikirkan benda yang dah lalu. Tapi hidup pada hari ini. Embrace the moment. Fokus apa yang kita ada di sekarang. Dan fokus apa yang ada di depan mata kita sekarang. Yang terlampau. Kalau macam perkara di masa hadapan tu kita serah pada Allah. Kita usaha dan kita serah pada Allah. Perkara yang pada masa lalu tu kita ambil sebagai lesson, kita belajar. Okay. So sekarang macam kita dah sampai kepada penghujung majlis. So kalau macam ada, mungkin kalau ada soalan ke apa ke atau nak share pandangan. So saya tunggu mungkin dalam, so saya count down lah. Kalau ada soalan saya akan baca, kalau tak ada so kita terus habiskan lah. Okay, so saya count down 10, 9, 8, 7, 6. Mungkin ada orang tengah menulis ke Bayani? Okey. Okey, kita Ada apa-apa tunggu. soalan? Okey, sementara tu kalau ada yang nak bagi soalan, boleh tulis soalan. Okey, sementara tu saya ingatkan semula, nanti boleh isi feedback form and attendance form yang saya dah ada attachkan dekat bio saya. So nanti boleh tekan and isi. Untuk feedback tu macam kalau ada apa-apa komen ataupun pujian, boleh letak sekali kat situ. So macam untuk penambahbaikan pada masa akan datang, insya-Allah. So saya kira mungkin macam tak ada soalan kot. Betul tak? So macam Tapi sekarang pun dah Rafiq, lebih pukul 10. So kita teruslah habiskan majlis kita dengan mungkin quotes daripada speaker-speaker kita. Okay, insya-Allah. Sister Hanan. Okey, maafkan saya. Bagi yang baru join, ni adalah program bawa International IIUM punya, International Islamic University punya program. Jadi, ini bawa mental health awareness ataupun sebenarnya hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Jadi kita orang cubalah untuk mengadakan program ni. Jadi quote terakhir bagi saya adalah, sebabkan ni adalah conclusion ataupun penutup adalah, it's okay for sometimes, it's not okay. Okay? InsyaAllah itu saja. Okay, next Sister Stephanie. Oke, quotes ya. Ya udah, jadi kalian harus be the best for the best. Alright, tu dia semangat. Okay, semangat. Okay, last Sister Ashikin. Okay, saya ulang balik quote yang tadi. Hiduplah yang terbaik untuk hari ini. Jangan terlalu risaukan masa hadapan dan jangan terlalu sedih kenangkan masa lalu. Okay, itu dia, kita dah dengar quote, kita dah dengar banyak benda pada hari ini. Okay, first thing first, saya minta maaf sangat tentang masalah teknikal, masalah line. Benda tu sangat-sangatlah unexpected. Even line saya sendiri pun selama ni okey je, tapi tiba-tiba hari ni dia macam tak okey, tak tahulah kenapa tak berkenan dengan live ni ke apa ke. Masya Allah, ujian. So tak apa, Alhamdulillah kita dapat habiskan juga. Alhamdulillah, itu benda paling penting dapat habiskan. Okay, Sister Hanan pun sama macam saya. So, and then second thing, terima kasih kerana
sudi luangkan masa daripada awal sampai habis. Semoga dapat manfaat. Kalau dapat manfaat yang baik, maka sebar-sebarkanlah supaya lebih ramai orang yang mendapat manfaatnya. So, thanks for coming and minta maaf. So, nanti jangan lupa isi feedback form and attendance form. Dan saya dah attach dekat bio saya, okay? So, thank you. Untuk speaker, tunggu dulu. Kita swafoto dulu, okay? Okay. Thank you semua yang datang. Thank you. Minta maaf saya silap. Terima kasih. Maafkan saya. Gak apa-apa. So, speaker dah ready, kita ambil gambar. 1, 2, Ya Allah. 3. Alright, so lagi. Thank you semua. Thank you. Thank So, okay. you. Terima kasih semua yang hadir. Okay. Udah difoto Foto-foto. 1, 2, 3. Coba macam 1, 2, 3. Alah, notification pula kejap. Boleh 1, 2. 1, 2, 3. Sekejap, okey, sekejap. Semula, 1, 2. 1, 2, 3. Alright.